Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan mempelajari mengenai integral lipat. Seperti yang kalian ketahui, integral tunggal itu digunakan untuk menghitung luas daerah bidang lengkung, kemudian mencari panjang kurva datar, dan untuk menentukan pusat massa dari kawat lurus yang kerapatannya itu berubah-ubah. Nah, sedangkan integral lipat yang akan kita bicarakan pada hari ini itu digunakan untuk mencari volume benda pejal, luas permukaan, serta pusat massa dari lamina dan benda pejal yang kerapatannya itu berubah-ubah. Adapun yang akan kita pelajari yaitu yang pertama integral lipat 2 pada persegi panjang, kemudian dilanjutkan dengan integral berulang. Yang pertama integral lipat 2 pada persegi panjang. Misalkan R itu adalah sebuah persegi panjang dengan sisi-sisi sejajarnya adalah sumbu-sumbu koordinat, yaitu R sama dengan di X, Y, di mana X-nya lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, dan Y-nya itu lebih dari sama dengan C kurang dari sama dengan D. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Nah, kita bentuk suatu partisi dari R itu menggunakan sarana garis-garis sejajar sumbu X dan sumbu Y. Yang bisa dilihat ini. Garis sejajarnya adalah sumbu X dan sumbu Y. Kita partisi sebanyak N bagian. Katakanlah ini sebagai satu kotaknya itu sebagai RK, di mana K-nya itu adalah 1, 2, sampai N. Nah, maka panjang sisi-sisi RK itu kita notasikan sebagai delta XK dan delta YK, panjang sisinya dari satu kotak persegi panjang ini, yaitu delta XK dan delta YK. Nah, maka luas dari satu kotak persegi panjang itu berarti adalah panjang kali lebar, yaitu delta XK kali delta YK untuk satu kotak persegi panjang. Nah, kemudian jika kita bentuk suatu bangun, berarti adalah, katakanlah, berarti volume balok, satu volume balok. Nah, maka volumenya ini, satu volume balok pada gambar berikutnya, ini adalah, yaitu berarti kan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kali lebarnya itu merupakan alas si baloknya ini. Berarti itu adalah merupakan si sub persegi panjangnya, yaitu delta AK. Di mana delta AK-nya tadi adalah delta XK kali delta YK, dikali dengan tingginya. Nah, tingginya ini itu adalah fungsinya, yaitu fx bar k, y bar k. Nah, ini untuk satu persegi panjang. Nah, berarti kita bisa menentukan volumenya itu dengan membentuk jumlah Riemann, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N, fx bar K, y bar K dikali delta AK. Nah, sehingga terbentuklah ini volume dari balok. Nah, sehingga kita bisa menentukan volume dari benda pejal yang ingin kita ketahui dengan mempartisinya itu semakin kecil, sekecil mungkin. Nah, hal ini mengarahkan kita kepada definisi dari integral lipat 2, yaitu misalkan f suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang terbentuk R. Nah, jika limit norm P-nya mendekati 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, fx K, YK dikali delta AK ada, dan kita katakan bahwa F itu dapat diintegrasikan pada R. Nah, lebih lanjut, integral lipat R fx, y dA yang disebut sebagai integral lipat 2f pada R itu diberikan oleh integral lipat R fx, y dA itu sama dengan limit norm P mendekati 0
sigma K sama dengan 1 sampai N, Fx bar K, Y bar K kali delta AK. Nah, ingat kembali bahwa jika fx-nya lebih dari sama dengan 0, nah integral tunggal A sampai B fx dx itu menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx di antara A dan B. Nah, jika kita menggunakan cara yang serupa dengan fx, y itu lebih dari sama dengan 0, maka integral lipat dari fx, y dA itu menyatakan volume benda pejal di bawah permukaan Z sama dengan fx, y dan di atas persegi panjang R. Sehingga kita menggunakan integral ini sebagai definisi dari volume benda pejal. Oke, nah sekarang kita ke teorema keterintegrasian. Nah, jika F terbatas pada suatu persegi panjang tertutup R, dan jika F-nya ini kontinu di sana, kecuali pada sejumlah berhingga kurva-kurva mulus, maka F dapat diintegrasikan pada R. Khususnya jika F kontinu pada semua titik R, maka F itu dapat diintegrasikan di sana. Sifat-sifat integral lipat 2. Nah, adapun sifat-sifat integral lipat 2 yaitu yang pertama integral lipat 2 itu bersifat linear. Artinya integral lipat dari K dikali fx, y dA itu K-nya bisa kita keluarkan dari integral lipatnya. Sehingga menjadi sama dengan K integral lipat fx, y dA. Sama nilai-nilainya. Kemudian yang B, integral lipat dari fx, y tambah gx, y dA itu sama dengan integral lipat dari fx, y dA ditambah integral lipat gx, y dA. Yang kedua, integral lipat 2 itu bersifat aditif atau dapat dijumlahkan pada persegi panjang yang saling berhimpit pada hanya sebuah ruas garis. Nah, maksudnya adalah integral lipat dari fx, y dA itu sama dengan integral lipat R1 fx, y dA ditambah integral lipat R2 fx, y dA. Sedangkan sifat perbandingan berlaku jika fx, y kurang dari sama dengan gx, y untuk semua x, y di R, maka integral lipat R fx, y dA itu kurang dari sama dengan integral lipat gx, y dA. Nah, semua sifat ini berlaku pada himpunan yang lebih umum dari persegi panjang. Sekarang kita masuk ke perhitungan integral lipat 2. Nah, misalkan f itu adalah fungsi tangga, yaitu misalkan fx, y itu sama dengan 1, jika x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. 2, jika x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, y-nya lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2. Dan 3, jika x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, y-nya lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, hitunglah integral lipat R fx, y dA, di mana R-nya itu x, y-nya, x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, dan y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Nah, pertama-tama kita bentuk dulu persegi panjang sebagai alasnya, yaitu R1, R2, dan R3. Nah, ingat bahwa R itu adalah sama dengan x, y, x lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, y-nya lebih dari sama dengan C kurang dari sama dengan D. Berarti bisa kita ubah nih menjadi R1, R2, dan R3. Di mana X-nya adalah lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 3. Dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Kemudian untuk R2-nya,
berarti adalah R2-nya XY di mana X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 93, Y-nya adalah lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 2. Kemudian R3-nya itu adalah X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, Y-nya lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3. Oke. Nah, kemudian kita tentukan luas daerah, luas persegi panjangnya atau luas dari R1, luas alasnya. Berarti A dari R1 itu sama dengan, nah ingat kalau mencari luas persegi panjang kan adalah panjang kali lebar. Berarti di mana panjangnya itu adalah delta X dan lebarnya adalah delta Y. Berarti delta X kali delta Y. Delta itu kan adalah selisih. Berarti selisih yang panjang si X-nya itu adalah 3 kurang 0 atau 3 dikali dengan delta Y-nya, berarti adalah selisihnya adalah 1 kurang 0, 3 kali 1. Atau sama dengan 3. Dan untuk AR2-nya, keduanya itu berarti sama dengan selisih delta X-nya itu adalah 3 kurang 0, 3 dikali dengan 2 kurang 1 atau 1. Sama dengan 3 juga. Ini yang terakhir delta AR3 sama dengan 3 kurang 0 adalah 3 dikali dengan selisih Y-nya itu adalah 3 kurang 2 atau 1. Berarti adalah juga sama dengan 3. Nah, berarti luas daerahnya adalah 3 semua. Nah, langkah berikutnya kita gunakan sifat integral lipat. Karena ini adalah merupakan fungsi tangga, berarti kita gunakan sifat integral lipat 2 yang bersifat aditif. Yaitu di mana berarti integral lipat R1 fx, YDA ditambah integral lipat 2 R2 fx, YDA ditambah nanti satu lagi karena fungsi tangganya ada 3. Integral lipat R3 x, YDA. Atau sama dengan sama dengan 1 sama dengan fx, y tadi adalah dikali dengan AR1. X, Y dikali AR1 ditambah dengan fx, y kali AR2 ditambah fx, y kali AR3. Nah, untuk fungsi x, y pada x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 itu adalah 1. AR1-nya itu adalah 3. Kemudian ditambah dengan fx, y-nya fungsi tangga yang kedua itu adalah 2 dikali dengan AR2-nya itu adalah 3. Kemudian yang terakhir ditambah fungsi pada x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3, y lebih dari 2 kurang dari sama dengan 3 itu adalah 3 dikali dengan AR3-nya adalah 3. Nah, hasilnya
1 kali 3 kan 3, tambah 6, 9, tambah 9, berarti adalah 18. Nah, ini hasilnya 18. Soal selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mengaproksimasi integral lipat R, fx, ydA, di mana fx, y itu adalah 64 kurang 8x tambah y kuadrat bagi 16. Dan R itu merupakan x, y, di mana x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4, dan y-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 8. Selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mengaproksimasi integral lipat R fx, y di dA di mana fx, y sama dengan 64 kurang 8x tambah y kuadrat dibagi 16. Dan R-nya adalah x, y di mana x-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 4, dan y-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 8. Nah, langkah pertama adalah kita gambarkan dulu daerah R-nya dengan menggambarkan 3 sumbu koordinat, karena di sini kita berbicara mengenai volume atau dimensi 3, sehingga terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kita ketahui bahwa sumbu X itu adalah dari 0 sampai dengan 4, kemudian Y-nya dari 0 sampai dengan 8. Nah, ini merupakan daerah R, daerah persegi panjang. Nah, kita dapat membagi daerah R ini menjadi 8 bagian yang sama besar. Nah, ternyata bagian yang sama besar ini bisa dibentuk menjadi 8 buah persegi yang sama besar. Oke, nah dari persegi-persegi ini kita dapat menentukan titik pusat masing-masingnya. Nah, titik pusat dari persegi yang pertama itu adalah 1,1, kemudian persegi yang kedua titik pusatnya adalah 1,3, kemudian titik pusat yang persegi yang ketiga adalah 1,5, dan titik pusat persegi yang keempat itu adalah 1,7. Jadi kalau nulisnya x, y ya, berarti ini kan 1,1. Jadi x-nya dulu baru y-nya. Karena x-nya sebelah sini, berarti kita ambil yang titiknya yang ini dulu, baru yang y-nya. Kemudian untuk titik pusat persegi yang kelima itu adalah berarti 3,1. Kemudian titik pusat persegi yang keenam adalah 3,3. Titik pusat persegi yang ketujuh adalah 3,5, dan titik pusat persegi yang terakhir yang ke-8 adalah 3,7. Nah, apa tujuannya titik-titik persegi ini? Nah, titik-titik persegi ini, titik-titik pusat persegi ini adalah untuk menentukan fx bar k-nya, y bar k-nya sebagai tinggi dari balok atau yang akan kita bangun sebagai bagian dari partisi volume benda kejal ini. Sekarang kita tentukan F di titik pusat perseginya. Nah, karena perseginya ini adalah ada 8 buah, berarti kita tentukan F di titik pusat persegi dari yang pertama sampai ke yang 8. Oke, sekarang kita tentukan dulu F di titik pusat persegi yang pertama. Nah, kita tahu bahwa titik pusat persegi yang pertama itu tadi adalah 1,1. Nah, berarti kita input ke dalam ini fungsinya 64 kurang 8x tambah y kuadrat bagi 16. Nah, kita masukkan x-nya tadi adalah 1 dan y-nya adalah 1. Nah, 64 kurang 8 itu adalah sama dengan 56 tambah 1 berarti 57. 57 per 16. 57 per 16. Nah, kemudian kita tentukan lagi F di titik pusat persegi yang lain. Berarti adalah F di titik 1,3. Nah, silakan kalian input hasilnya. Itu hasilnya adalah berarti 64 nanti dikurang 8 kali 1 tambah 3 pangkat 2 per 16. Nah, itu hasilnya nanti adalah 65 per 16. 65 per 16.
Kemudian, nah begitu seterusnya sampai nanti dapat sampai F di titik pusat persegi yang ke-8. Lagi. Oke, sekarang F di titik 1,3. Titik pusat persegi yang ketiga berarti adalah tadi 1,5. Hasilnya adalah 81/16. Nah, kemudian titik pusat persegi yang keempat itu adalah 1,7. 1,7 hasilnya adalah 105/16. Nah, nanti bisa coba kalian hitung sendiri hasilnya dengan menginput titiknya ini, X dan Y-nya ke dalam fungsi fx, y. Nah, kemudian cari lagi sampai 8 titik pusat persegi, sampai titik pusat persegi yang ke-8. Berarti titik pusat persegi yang ke-6 itu, titik pusat persegi yang ke-5 itu adalah 3,1. Hasilnya adalah 41/16. Kemudian titik pusat persegi yang ke-6 itu adalah 3,3. Hasilnya adalah 49/16. Titik pusat persegi yang ke-7 itu adalah 3,5. Nah, berarti F di titik 3,5 itu adalah 65/16. Kemudian titik pusat persegi yang terakhir atau persegi yang ke-8 itu adalah 3,7. Nah, fungsi di titik 3,7 itu adalah 89/16. Oke, nah sekarang sudah kita peroleh F-nya dari titik pusat persegi yang pertama sampai titik pusat persegi yang ke-8. Kemudian kita dapat menentukan integral lipatnya itu, integral lipat dari fx, y dA dengan menggunakan jumlah Riemann. Nah, ingat jumlah Riemann tadi adalah jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann-nya tadi adalah sigma n k sama dengan 1 sampai n fxk bar, yk bar kali delta ak. Nah, kita selesaikan sama dengan, nah, n-nya tadi karena ada 8 buah, berarti dari k sama dengan 1 sampai dengan 8. K-nya ini adalah, n-nya adalah 8. Kemudian delta AK-nya, delta AK itu kan adalah panjang kali lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, ini panjang kali lebar dari tiap persegi, partisi persegi-perseginya ini. Nah, ini perseginya, ini panjangnya adalah 2 satuan, kemudian lebarnya itu adalah 2 satuan, berarti 2 kali 2. Berarti luas setiap perseginya ini adalah 4 satuan. Berarti delta AK-nya itu adalah 4. Kita tuliskan di sini. Delta AK-nya itu sama dengan 4 satuan. Ini diperoleh dari panjang kali lebar si perseginya, yaitu 2 kali 2. Nah, berarti kita jumlahkan, karena ini adalah sigma, berarti kita jumlahkan fx bar k, yk bar kali 4.
Oke, sekarang kita jumlahkan dari fx bar, y kabarnya kali 4. Nah, tadi untuk f di titik pusat persegi yang pertama itu adalah 57/16. Berarti 57/16 dikali 4. Nah, kemudian karena sigma, berarti jumlahkan, jumlah sampai 8 buah titik pusat persegi tadi, dikali dengan 4. Nah, yang kedua tadi titik pusat perseginya, F di titik pusat persegi yang kedua itu adalah 65/16. Jadi 65/16 kali 4 tambah kemudian yang ketiga 81/16 kali 4 tambah yang keempat adalah 105/16 kita kalikan 4 tambah yang kelima, F di titik yang kelima itu adalah 41/16 dikali 4 dan ditambah yang keenam adalah 49/16 dikali 4 dan ditambah dengan yang ketujuh adalah 65/16 dikali 4 ditambah dengan yang terakhir itu adalah 89/16 dikali 4. Nah, kalau kalian mau mengeluarkan empatnya juga boleh. Nah, silahkan. Nah, ini hasilnya itu adalah sama dengan 138. Nah, jadi kita dapat mengaproksimasi luas integral lipat dari fx, y dA, di mana fx, y-nya adalah 64 kurang 8x, y kuadrat bagi 16. Ini volumenya itu adalah diperkirakan sekitar 138. Lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu integral berulang. Nah, kalau tadi sebelumnya kita dapat mengaproksimasi atau hanya dapat mengaproksimasi volume dari pejal dengan pendekatan jumlah Riemann, nah terdapat cara lain agar kita dapat menentukan volume benda pejal ini. Nah, dengan cara yaitu iris, aproksimasi, kemudian integrasikan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, langkah pertama adalah iris. Nah, kita iris bagiannya itu menurut bidang Y. Nah, kemudian di gambar sebelahnya ini merupakan hasil irisannya. Nah, langkah kedua adalah aproksimasi. Nah, kita aproksimasi volume lempengan irisannya tadi, yaitu adalah AY kali delta Y. AY ini merupakan luas alasnya. Nah, delta Y ini merupakan tingginya. Kemudian baru kita integrasikan. Kita integrasikan sehingga diperoleh volume sama dengan integral, yaitu berarti dari C sampai D, AY, DY. Nah, di mana AY-nya itu juga dapat kita peroleh menggunakan integral, menggunakan integrasi, yaitu dari A sampai B, fx, y, dx. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa volume sama dengan integral C sampai D AY DY itu sama dengan integral C sampai D dari integral A sampai B fx, y dx dy. Atau kita tuliskan sebagai integral lipat R fx, y dA itu sama dengan integral C sampai D dari integral A sampai B fx, y dx dy. Jika kita mengiris benda pejalnya ini,
dengan bidangnya itu yang sejajar bidang YZ, maka kita dapat memperoleh integrasi berulang yang lain, namun dengan urutan yang berlawanan. Nah, jadi integral lipat R fx, YDA itu sama dengan A sampai B dari integral C sampai D fx, Y dy dx. Nah, jadi kita bisa menentukannya ini menggunakan integral ini maupun integral ini. Jadi sama hasilnya. Nah, tergantung dari bidang irisannya itu seperti apa. Ya, kita masuk ke perhitungan integral berulang. Nah, hitung integral dari 0 sampai 3, integral 1 sampai 2, 2x tambah 3y dx dy. Oke, langkah pertama adalah kita tentukan dulu integral 1 sampai 2, 2x tambah 3y dx. Itu adalah sama dengan, nah, integral dari 2x tambah 3y terhadap x itu adalah 2 per 2 x kuadrat, atau berarti adalah x kuadrat ditambah 3xy dengan batas 1 sampai 2. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 2, 4. Karena terhadap x, ingat, berarti yang kita input nilainya, batas atasnya itu adalah 2 sebagai x, dan dikurang dengan batas bawahnya 1 sebagai x. Jadi, yang kita masukkan itu adalah x-nya. 4 tambah 3 kali 2 kali y, 6y. Dikurang dengan 1 kuadrat atau 1 ditambah 3 kali 1 kali y atau 3y. Sama dengan 4 tambah 6y kurang 1 tambah 3y. 3 plus 3y. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan integral 0 sampai 3 terhadap y-nya. Nah, karena tadi kita sudah memperoleh 3 tambah 3y, ini sebagai integral 1 sampai 2, 2x tambah 3y dx, nah maka hasilnya sama dengan, nah ini kita integralkan. 3y ditambah 3 per 2y kuadrat. 3 per 2y kuadrat. Dengan batas 0 sampai 3. Nah, sekarang kita input 0 sampai 3-nya ini ke dalam y. Berarti 3 kali 3, 9 tambah 3 kali 3 per 2 kali 3 pangkat 2. 9 tambah 27 per 2. Yaitu adalah 45 per 2. 45 per 2 dikurang dengan batas bawahnya kita input 3 kali 0, berarti 0 tambah 3 per 2 kali 0, berarti 0. Atau hasilnya adalah 45 per 2 saja. Oke, selanjutnya soal berikutnya, hitung integral 1 sampai 2 dari 0 sampai 3, 2x tambah 3y dy dx. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya sama dengan soal sebelumnya. Nah, soal sebelumnya ini kita integralkan terhadap x dulu, baru kita integralkan terhadap y. Nah, kalau yang ini kita integralkan terhadap y dulu, baru kita integralkan terhadap x, kebalikannya. Nah, apakah kita lihat apakah nanti hasilnya akan sama dengan jawaban ini, yaitu 45 per 2. Sekarang kita coba. Integral 0 sampai 3, 2x tambah 3y dy. Itu adalah sama dengan integral, ingat terhadap y. Integral terhadap y berarti 2xy ditambah dengan 3 per 2 y kuadrat. Batasnya tadi adalah 0 sampai 3.
kita input, ingat kita inputnya ke dalam Y, batas atas dan batas bawah. Berarti adalah 2X kali 3 berarti 6. 6X ditambah dengan 3 per 2 kali 3 kuadrat berarti 27 per 2. 6X tambah 27 per 2. Nah, dikurang dengan batas bawahnya kita input, Y sebagai 0, berarti 2XY, 2X kali 0 adalah 0, tambah 3 per 2 kali 0 kuadrat adalah 0. Berarti hasilnya hanya 6X tambah 27 per 2. Nah, sekarang langkah terakhir adalah integral 1 sampai 2, integral terhadap X. Nah, kita tahu tadi bahwa hasil dari integral 0 sampai 3, 2X tambah 3Y dy itu adalah 6X tambah 27 per 2. Nah, sehingga kita integralkan terhadap X. Kita integralkan terhadap X, maka hasilnya adalah 6 per 2 X kuadrat, berarti 3X kuadrat. 3X kuadrat, kemudian ditambah dengan 27 per 2X. Dengan batas 1 sampai 2. Oke, sekarang kita input batas atas 2, batas bawahnya 1 sebagai X. Berarti 3 kali 2 pangkat 2, 12, ditambah dengan 27 per 2 kali 2, atau tambah 27. Dikurang dengan batas bawahnya adalah 1, berarti 3 kali 1 kuadrat adalah 3, ditambah 27 per 2 kali 1 adalah 27 per 2. Nah, ternyata hasilnya juga adalah 45 per 2. Nah, ternyata hasilnya itu sama dengan yang kebalikannya. Ini tadi kan kalau dx dulu, baru diintegralkan terhadap y. Nah, sedangkan ini diintegralkan terhadap y dulu, baru diintegralkan terhadap x. Nah, hasilnya itu sama 45 per 2. Seperti pada konsep yang sudah kita bahas sebelumnya. Bahwa ini terjadi karena perbedaan irisnya. Perbedaan irisannya. Nah, namun volumenya itu akan tetap sama hasilnya. Kemudian, soal berikutnya, hitung integral 0 sampai 8, integral 0 sampai 4, seper 16 kali 64 kurang 8x tambah y kuadrat dx dy. Oke, sekarang kita coba dengan mengintegralkan terlebih dahulu 0 sampai 4 dx. Berarti adalah hasilnya, berapa tuh integralnya? 1 per 16 dikali dengan integralnya terhadap x itu adalah 64x dikurang 4x kuadrat ditambah xy kuadrat. Batasnya adalah 0 sampai 4. Nah, kemudian kita masukkan input angkanya di seper 16 dikali dengan, nah kita input masukkan 64 kali 4 kurang 4 kali 4 kuadrat tambah 4y kuadrat dikurang dengan 64 kali 0 kurang 4 kali 0
kuadrat tambah 0y kuadrat. Berarti kalau untuk yang batas bawah itu hasilnya adalah 0 ya. Tapi kita hanya perlu menghitung yang untuk batas atas saja. Itu adalah 256 dikurang 64 ditambah 4y kuadrat. Nah, kalau kita sederhanakan, ini berarti jadi 12 ditambah dengan y kuadrat per 4. Karena semuanya sama-sama dibagi dengan 16. Kemudian baru kita tentukan integral 0 sampai 8. Nah, karena tadi kita sudah memperoleh hasil dari integral 0 sampai 4, nah maka kita bisa input 12 tambah y kuadrat per 4-nya. Dari hasil dy terhadap y. Kita integrasikan terhadap y berarti adalah, kita integrasikan terhadap y berarti hasilnya adalah 12y ditambah 1/3 berarti 1/12 y pangkat 3. Tulis y pangkat 3. Dengan batas 0 sampai 8. Kita masukkan nilai 8 sebagai y-nya, batas atas, dan 0 sebagai batas bawah. Hasilnya adalah 12 kali 8 tambah 1/12 kali 8 pangkat 3 dikurang dengan batas bawahnya adalah 0, 12 kali 0 tambah 1/12 kali 0 pangkat 3. Karena batas bawahnya 0, itu hasilnya adalah 0, maka kita hanya mendapatkan hasil batas atas, yaitu adalah 138 2/3. Nah, kalau kalian sadari, ini sebenarnya merupakan soal dari yang sudah kita bahas, yaitu ini, aproksimasi dari fx, y sama dengan 64 kurang 8x tambah y kuadrat per 16. Nah, ini kita aproksimasi atau kita perkirakan itu hasilnya 138. Nah, sedangkan menggunakan integral lipat, kita mendapatkan nilai yang tepat, yaitu adalah 138 2/3. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu carilah volume V dari benda kejal yang di atasnya dibatasi oleh Z sama dengan 4 kurang X kuadrat kurang Y dan di bawahnya oleh persegi panjang R, yaitu X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1, Y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, ini diilustrasikan pada gambar berikut ini, di mana ini merupakan volume benda kejal, di atasnya itu dibatasi oleh Z sama dengan 4 kurang X kuadrat kurang Y, dan di bawahnya itu dibatasi oleh persegi panjang R, di mana X-nya ini dibatasi dari 0 sampai 1 dan Y-nya dibatasi dari 0 sampai 2. Ini merupakan daerah persegi panjangnya. Kemudian kita dapat menentukan volume benda kejal ini menggunakan integral berulang, yaitu integral C sampai D, integral A sampai B, fx, y, dx, dy. Nah, di mana AB-nya ini adalah nilai X-nya, yaitu 0 sampai 1. 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kemudian CD-nya ini merupakan batas Y-nya, yaitu adalah 0 sampai 2.
Nah, sudah. Nah, baru kita selesaikan. Berapakah hasil dari integral 0 sampai 2, integral 0 sampai 1, fx, y ini adalah 4 kurang x kuadrat kurang y, dx dy. Hasilnya sama dengan, kita integralkan dulu terhadap x. Kita integralkan terlebih dahulu 0 sampai 1 itu terhadap x. Itu adalah sama dengan terhadap x berarti adalah 4x dikurang sepertiga x pangkat 3 kemudian dikurang xy dengan batasnya adalah 0 sampai 1. Sama dengan, berarti kita input x-nya sebagai 1, dan batas atasnya dan batas bawahnya adalah 0. Berarti 4 dikurang sepertiga dikurang y. Untuk batas bawahnya itu nilainya berarti adalah 0. Sama dengan 11/3 dikurang dengan y. Nah, sekarang kita input ke dalam berarti adalah integral dari 11/3 kurang y dengan batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 0, sama dengan 11/3y 11/3y dikurang dengan setengah y pangkat 2. Dengan batasnya itu adalah 0 sampai 2. Ini adalah 16/3. Oke, nah kita dapatkan kolom benda pejalnya itu adalah 16/3. Oke, nah Ibu rasa cukup untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas sudah ditonton videonya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.